Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pemangku. Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan NIM 05517677, Putri DJJ Surabaya. Pada presentasi tugas praktik 3 ini saya akan memaparkan implementasi program berbasis objek atau Object Oriented Programming melalui sistem manajemen restoran. Aplikasi ini saya bangun menggunakan arsitektur multi-file, di mana terdiri dari 8 kelas mencakup keseluruhan indikator penilaian, yaitu pilar OOP, kemudian exception handling, dan operasi file I/O. Mari kita bedah kodenya secara berurutan. Pertama, sebagai fondasi sistem, saya membuat kelas menu item. Kelas ini menerapkan abstraksi menggunakan kata kunci abstrak kelas, yang berarti ia menjadi blueprint dasar bagi menu lainnya. Di sini saya juga mengimplementasikan encapsulation atribut seperti nama, kemudian harga, kemudian kategori, di mana ini bersifat privat dan dikontrol aksesnya melalui metode get, yaitu getter dan setter. Kemudian pada kelas makanan, kemudian juga minuman, serta diskon. Kedua pilar ini menggunakan inheritance atau pewarisan dan polymorphis. Nah, kelas makanan, minuman, dan diskon ini adalah subkelas yang menggunakan keyword extend dari menu item. Nah, sedangkan polymorphis itu terjadi pada metode tampil menu. Sini. Nah, setiap subkelas mengoverride metode ini dengan cara kerjanya masing-masing. Jadi misalkan pada kelas makanan itu membulatkan harga menjadi rupiah. Sedangkan pada kelas diskon ini nantinya akan diubah atau dicetak formatnya menjadi persentase. Kemudian pada item not found exception, di sini saya juga menerapkan exception handling. Yaitu saya membuat kelas exception yang bisa kita custom, yaitu bernama item not found exception, di mana ini berfungsi sebagai jaring pengaman khusus yang akan dipicu atau thrown. Yaitu apabila sistem tidak menemukan nama item yang dicari, maka nanti itu akan dibuat pengecualian seperti itu. Kemudian di sini ada juga menu Java, yaitu diantaranya ada mencari item, kemudian hapus item, kemudian mengedit harga, kemudian simpan menu, bahkan membuat menu. Jadi keempat ini mengelola data di kelas menu dan pesanan. Saya menggunakan struktur array list di sini, itu tujuannya untuk menyimpan objek secara dinamis. Nah, di kelas menu ini saya sudah menambahkan beberapa fitur untuk menambah, bahkan mencari, juga mengedit. Selain itu di bagian bawah terdapat operasi file.io. Kemudian ada buffer waiter di sini. Serta buffer waiter ini bekerja secara otomatis untuk membaca serta menyimpan perubahan data langsung ke dalam file teks nantinya di menu.txt. Kemudian pada manajemen restoran, ini adalah kelas terakhir, di mana kelas ini menjadi kelas utama. Di sinilah interaksi dengan pengguna terjadi melalui antarmuka konsol, di mana basis struktur perulangan atau while di sini, serta keputusan switch case di sini itu akan terjadi nantinya pada antarmuka atau saat aplikasi ini dijalankan. Kemudian saya juga membungkus scanner dengan try catch. Tujuannya jadi saya membangun scanner ini dengan try catch menggunakan input mismatch exception, yaitu bawaan dari Java. Tujuannya adalah untuk mencegah aplikasi ini crash jika kasir salah memasukkan tipe data huruf pada kolom angka. Jadi kalau nanti terjadi salah penginputan yang harus dimasukkan itu adalah angka, ternyata diketik pakai huruf, maka nanti akan terjadi pesan error seperti ini. Maka sekarang mari kita coba demonstrasikan jalannya aplikasi ini. Jadi saat aplikasi pertama kita coba jalankan, di sini akan tampil sistem manajemen restoran. Yaitu pertama ada menu tambah item menu baru, kemudian tampilkan menu restoran, bisa mengedit atau menghapus,
serta menerima pesanan, bahkan mengecek serta mengedit pesanan. Kemudian yang terakhir cetak struk. Yang terakhir adalah keluar. Jadi pertama kita akan menguji validasi exception handling, yaitu saat menambah menu. Jika saya salah mengetik huruf pada input harga, program akan secara cerdas menolak input tersebut, yaitu memunculkan pesan error dan menjaga sistem tetap hidup tanpa crash. Jadi di sini saya akan memilih opsi pertama, yaitu kita akan coba masukkan nasi ayam misalkan, jenisnya dulu, yaitu makanan. Nama itemnya adalah nasi ayam, kategorinya adalah makanan utama. Sedangkan harga kita akan coba ketikkan 21.000. Maka pesan yang muncul di situ adalah harap memasukkan angka untuk harga atau pilihan. Jadi kita akan coba masukkan secara benar. Kita akan pilih opsi 1, jenisnya satu makanan. Kita kasih harga 25.000. Jenisnya adalah utama. Maka item sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menginput jenis minuman. Kita akan coba pilih si pertama, kedua, kemudian es jeruk. Kategorinya adalah minuman. Harganya 5.000 atau 8.000. Ini bingung. Maka item berhasil kita tambahkan. Maka ketika kita cek apakah item yang kita masukkan itu sudah benar, kita coba tampilkan menunya. Kita pilih opsi yang kedua. Nah, di sini sudah terdapat daftar menu di restoran, di mana tadi kita coba masukkan nasi ayam dengan kategori makanan utama, jenisnya adalah utama, harganya yaitu 25.000 sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian minuman dengan kategori minuman, jenisnya dingin tadi, kemudian harganya 8.000. Nah, bagaimana ketika kita ingin coba mengedit? Kita akan coba pilih opsi yang ketiga. Saya coba kita pilih opsi yang ketiga, yaitu mengedit. Itu misalkan ada kesalahan pada harga, kita pilih angka 1, masukkan nama item pada menu. Itemnya tadi es jeruk. Masukkan harga baru yaitu sebesar 5.000. Maka harga es jeruk itu berhasil diubah menjadi harga 5.000. Kita coba tampilkan kembali. Yang tadinya 8.000 sekarang sudah berubah menjadi 8.000. Kemudian misalkan ternyata yang diinput itu keliru dengan tidak sesuai. Seharusnya yang diinput itu merupakan ST misalkan. Kita akan coba edit di opsi yang ketiga. Kemudian kita akan coba edit. Bukan edit, kita coba hapus, kemudian kita ganti. Kita masukkan menunya adalah es jeruk. Maka item es jeruk itu sudah berhasil kita hapus. Jadi kita akan coba tampilkan menu. Jadi yang tersisa itu hanya makanan saja jenisnya. Kita akan masukkan kembali menu berupa minuman. Nama itemnya adalah es teh manis. Kategori minuman. Besar 5.000. Panas. Bisa kita cek. Pada tampilan. Jadi ini untuk menampilkan menu. Sekarang kita akan coba menerima pesanan. Jadi kita akan memilih opsi yang keempat. Masukkan nama item yang dipesan tadi yaitu nasi ayam. Kemudian es teh manis, kita pilih yang keempat. Es teh manis sudah ditambahkan ke keranjang pesanan.
kita akan pilih opsi keempat. Mohon maaf, kita akan coba pilih opsi untuk cetak stroke. Kita akan coba cetak stroke, pilih opsi yang keenam. Jadi di sini pada opsi keenam diminta untuk menginput nama pemesan. Misalkan tadi yang pesan adalah Budi, maka mohon maaf, kita coba tampilkan menu dulu. Ini menu yang kita masukkan. Kemudian nomor 4 kita coba tampilkan lagi. Kita coba cek dulu. Pesanan kita. Coba kita scroll. Nah, di sini yang tersimpan ternyata hanya nasi ayam. Kita akan coba tambahkan item menu baru lagi, yaitu jenis makanan nasi bebek, kategori makanan, kemudian 21.000 merupakan bersama. Item berhasil ditambahkan. Selanjutnya tambah lagi yaitu minuman dengan nama es jeruk, kategori minuman besar 8.000 ini. Selanjutnya kita pilih opsi pertama, kemudian kita aktifkan diskon. Nama itemnya adalah promo pelajar, kategorinya diskon. Tapi diskonnya sebesar 0 atau 10%. Kemudian kita akan menerima atau cek dulu pesanannya. Pesanan masih belum ada karena kita belum terima pesanan. Kita akan coba tampilkan dulu. Di sini sudah terdapat jenis atau daftar menu yang kita masukkan. Kita coba tampilkan lagi. Selanjutnya kita akan coba terima pesanan. Jadi pilih opsi yang keempat, masukkan nama pesanan. Saya ingin memesan nasi bebek 1, kemudian minuman itu 4, es jeruk. Kita cek dulu nasi bebek dan es jeruk. Kita akan pilih opsi 6, Budi. Nah, di sini stuk pesanan sudah keluar. Jadi tadi yang kita pesan itu adalah nasi bebek, kemudian es jeruk, kemudian total, kemudian total bayar. Selanjutnya bagaimana kita akan mengaktifkan promo pelajar. Jadi kita coba pesan lagi, masukkan nomor item yang dipesan itu nasi bebek, kemudian es jeruk. Selanjutnya promo pelajar. Kemudian kita akan coba cetak struk. Ini namanya Andi. Nah, di sini ketika promo kita coba aktifkan, maka di sini akan dikurangi sebesar 10%. Jadi total bayar yang seharusnya
9.000 kemudian mendapatkan diskon sebesar 1%, maka total yang harus dibayarkan sebesar Rp26.100. Jadi di sini sudah sebagai validasi final operasi file IO atau riwayat struk atas nama pelanggan tersebut ini sudah disimpan di dalam struk.txt di sini. Jadi ini sudah tersimpan di dalam struk ini. Jadi demikian penjelasan baris kode dan simulasi sistem manajemen restoran yang saya bangun. Keseluruhan indikator mulai dari atraksi, kemudian encapsulation, kemudian inheritance, kemudian polymorphism, serta struktur logika kontrol, serta custom dan bawa exception handling custom dan bawaan, kemudian operasi file itu telah terintegrasi dengan baik. Terima kasih atas waktu dan perhatian dan bimbingan Bapak dosen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.